Setelah banyak rumor dalam beberapa hari terakhir, terutama mengenai harga penebusannya, Milan kini telah mengumumkan penandatanganan permanen Junior Mesias. Pemain asal Brasil itu telah mendatangani kontrak dengan Milan hingga tahun 2024. Junior Mesias bergabung dengan AC Milan dengan kesepakatan pinjaman musim lalu dan itu banyak mengejutkan orang. Meskipun ia tidak bisa dikatakan benar-benar sukses selama masa peminjamannya, tetapi ia berhasil menyumbang 6 gol dari 32 pertandingan. AC Milan secara resmi mengumumkan kepergian Lorenzo Colombo menuju Lecce. Dalam pernyataan resminya, Milan mengkonfirmasi bahwa Colombo bergabung dengan tim Giallorossi dengan status pinjaman di mana dalam klausul kesepakatan, Lecce memiliki opsi pembelian permanen di akhir musim. Tetapi Milan di lain sisi juga memiliki opsi pembelian kembali di masa depan. Colombo menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di SPAL dan meskipun ia hanya mencetak 6 gol dalam 34 penampilan, ia menunjukkan kelasnya pada waktu-waktu tertentu. Ini akan menjadi petualangan baru bagi Colombo di Serie A setelah sebelumnya banyak menghabiskan musim dengan status pinjaman di beberapa klub Serie B. Striker muda Milan, Marco Nasti, menjalani musim yang sangat baik bersama tim Primavera pada musim 2021-2022 lalu, dan ia telah menarik minat beberapa klub Serie B. Musim lalu, Nasti mencetak 17 gol dalam 28 pertandingan untuk tim Primavera Milan. Dia juga mengantongi 8 assist sehingga tidak mengherankan jika beberapa tim memantau situasinya. Menurut Milan News, 3 klub Serie B telah menyatakan ketertarikannya. Cosenza telah membuka negosiasi dengan Milan, tetapi Ascoli dan Perugia juga memantau situasi dengan cermat. Langkah peminjaman menjadi solusi yang tepat untuk striker 18 tahun tersebut untuk membantu perkembangannya. Meskipun kepergiannya mungkin akan menjadi pukulan telak bagi tim Primavera, terutama mengingat peran dan kontribusinya. Dalam beberapa hari terakhir, AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Zlatan Ibrahimovic terkait perpanjangan kontrak. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, di mana pemain asal Swedia itu akan kembali mendapat kontrak selama setahun. Sumber itu mengungkapkan bahwa Ibrahimovic sepakat menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan yang ia terima sebelumnya, di mana ia akan mendapatkan gaji sekitar 1 hingga 1,5 juta euro, dengan beberapa bonus tambahan berdasarkan jumlah gol dan assist. Tak hanya memperpanjang kontrak Ibrahimovic, sumber lain seperti dikutip dari Milan News melaporkan bahwa Milan juga telah membangun kontak dengan agen Olivier Giroud untuk membicarakan perpanjangan kontrak bagi striker asal Prancis tersebut. Striker 35 tahun itu masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, tetapi Milan masih memiliki kepercayaan penuh terhadap sang pemain dan ingin mempertahankannya selama 1 musim lagi. Olivier Giroud tak bisa dipungkiri menjadi salah satu protagonis di balik kesuksesan Scudetto Milan musim lalu. Giroud banyak mencetak beberapa gol krusial yang membantu Milan mengamankan posisi di puncak klasmen, termasuk 2 golnya ke gawang Inter Milan yang merubah peta perburuan juara musim lalu. Dalam beberapa hari terakhir, berita terkait transfer Hakim Ziyech menuju Milan terus mencuat ke permukaan. Pemain asal Maroko tersebut telah diidentifikasi oleh manajemen Milan sebagai profil yang sempurna untuk formasi 4-2-3-1 Stefano Pioli, dan negosiasi antara Milan dan Chelsea saat ini sedang berlangsung. Sport Mediaset melaporkan bahwa kesepakatan antara Milan dan Chelsea terkait Ziyech saat ini menuju titik puncak, karena Chelsea sedikit lagi akan merampungkan transfer Raheem Sterling dari City. Sumber tersebut melaporkan bahwa kedatangan Sterling ke Stamford Bridge akan membuka kunci kesepakatan Ziyech menuju Milan. Sumber itu menulis bahwa kesepakatan untuk Ziyech yang sedang dibicarakan saat ini adalah formula peminjaman dengan kewajiban membeli dengan beberapa syarat tertentu di angka 25 hingga 30 juta euro. Negosiasi antara Milan dan klub Bruges terkait transfer Carles de Ketelaere sepertinya telah memasuki babak baru. Gianluca Di Marzio dalam laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa Milan telah resmi melayangkan tawaran sekitar 20 juta euro plus bonus kepada klub Bruges untuk mencoba memboyong de Ketelaere. Tetapi klub asal Belgia itu telah menolak tawaran dari Milan karena dianggap terlalu rendah. Tetapi upaya negosiasi yang dilakukan oleh manajemen Milan kemungkinan besar bisa memasuki tahap baru, karena beberapa laporan menyebutkan bahwa klub Bruges terkonfirmasi menginginkan 2 pemain Milan yang mereka pikir bisa masuk ke dalam kesepakatan untuk de Ketelaere. 2 pemain yang dimaksud adalah kiper tim Primavera Andras Jungdahl dan striker Emil Robek. AC Milan bagaimanapun telah menunjukkan minat yang nyata untuk bisa mengamankan tanda tangan Carles de Ketelaere di bursa transfer musim panas ini.
Dan berdasarkan laporan terbaru dari Nicolo Schira, AC Milan pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan dengan agen Carles De Ketelaere untuk kontrak hingga 2027 dengan gaji 2,5 juta euro per tahun. Dan pihak Rossoneri saat ini terus bekerja untuk segera mencapai kesepakatan dengan klub Bruges mengenai harga transfer. Dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Milan mungkin bisa memasukkan salah satu dari Andreas Jungdahl atau Emil Robak dalam kesepakatan agar bisa membantu mereka menurunkan harga Carles De Ketelaere. AC Milan dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan ayah striker muda Vicenza Tommaso Mancini. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Milan menjadi salah satu klub yang ingin mengontrak pemain berusia 17 tahun itu. Mancini akan berusia 18 tahun menjelang akhir Juli dan Milan memiliki rencana untuk memboyongnya untuk memberikan penguatan di tim Primavera. Mancini melakukan debutnya untuk tim utama Vicenza pada 4 Januari 2021 lalu dalam pertandingan Serie B melawan Brescia. Dan sejak saat itu ia telah mengumpulkan 9 penampilan di tim utama Vicenza tetapi belum berhasil mencetak gol. Akan menjadi perjuangan berat untuk membawanya ke tim asuhan Ignacio Abate karena sejumlah klub juga sedang memburu tanda tangannya. Mancini menarik perhatian dari Liverpool setahun yang lalu tetapi dia dan keluarganya memutuskan untuk tetap di Italia. Tak hanya Liverpool, Benfica dan Sevilla juga terkonfirmasi memiliki minat yang serupa. AC Milan tengah mencari peluang pasar untuk memperkuat pertahanan dengan pemain yang lebih murah. Dan beberapa nama telah dikaitkan dengan mereka baru-baru ini. Yang terbaru adalah Yapet Tanganga dari Tottenham. Stefano Pioli dan manajemen kurang lebih telah memutuskan untuk fokus pada pasangan Kalulu dan Tomori untuk musim depan. Tetapi seorang bek tengah baru masih diperlukan mengingat kepergian Alessio Romagnoli. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Milan mencari solusi yang murah dan menurut laporan Gianluca Di Marzio, Milan kembali menghidupkan mereka terhadap Tanganga. Bek tengah 23 tahun tersebut telah berjuang untuk mendapatkan tempat di tim asuhan Antonio Conte yang bisa membuka peluang Milan untuk bisa mencoba memboyongnya ke San Siro. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Milan telah mengadakan pembicaraan awal dengan perwakilan sang pemain, tetapi sejauh ini belum melakukan kontak resmi dengan pihak Tottenham. Laporan itu menambahkan bahwa Tanganga sepertinya bisa menjadi solusi alternatif andai Milan gagal mencapai kesepakatan untuk mendapatkan Abdou Diallo dari PSG.